Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-6, Yesus imam yang setia. Sabat petang. Ayat hafalan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ibrani 7 ayat 26. Jurang yang ada di antara Allah dan kita disebabkan oleh dosa. Masalahnya bertambah karena dosa juga menyiratkan mengenai kerusakan sifat kita. Tuhan itu suci dan dosa tidak bisa ada di hadapannya. Jadi, sifat kita sendiri yang rusak memisahkan kita dari Tuhan, sama seperti dua magnet yang salah orientasi saling tolak-menolak. Selain itu, sifat kita yang rusak membuat manusia tidak mungkin untuk mematuhi hukum Tuhan. Dosa juga melibatkan kesalahpahaman. Manusia kehilangan kasih dan kemurahan Allah dan melihatnya sebagai pemarah dan penuntut. Pekan ini kita akan mempelajari hal-hal menakjubkan yang dilakukan Bapa dan Yesus untuk menjembatani jurang itu. Ibrani 5-7 memberikan analisis yang cermat tentang keimamatan Yesus. Penulis menganalisis asal dan tujuannya dan kemudian menasihati pembaca untuk tidak mengabaikannya, melainkan berpegang teguh pada jaminan harapan yang diberikannya. Dia juga menjelaskan karakteristik keimamatannya dan implikasinya bagi hubungan Allah dengan orang percaya. Pekan ini kita akan berfokus secara khusus pada Ibrani 5 ayat 1-10 dan Ibrani 7 ayat 1-28. Pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kristus bagaimanapun datang untuk menjembatani jurang maut itu. Untuk melakukan itu, Dia menjadi imam besar kita. Perannya memiliki kesamaan dengan imam manusia, tetapi juga memiliki perbedaan. Ia disebut imam menurut peraturan Melkisedek. Apa yang sebenarnya berarti bahwa Kristus menyerupai Melkisedek? Raja dan imam Melkisedek ini adalah orang yang sejaman dengan Abram. Ketika sebuah koalisi raja menyerang Sodom dan Gomora, mereka tidak hanya menaklukkannya, tetapi juga menangkap Lot, keponakan Abram. Sebagai tanggapan, Abram melancarkan serangan balik dan menyelamatkan Lot dan warga kota lainnya yang sudah ditangkap, bersama dengan barang-barang yang dijarah. Setelah mereka kembali dari peperangan, Melkisedek, raja dan imam Salem, memberkati Abram, dan sebagai gantinya Abram memberi Melkisedek 1/10 dari semua rampasan pertempuran. Itu kita boleh dapatkan di dalam Kejadian pasal 14. Melkisedek ini bukanlah penjelmaan Kristus atau makhluk surgawi. Dia hanyalah seorang raja dan imam manusia, sebuah paradigma yang berguna untuk digunakan oleh Paulus. Melkisedek sebagai model Kristus cocok dengan argumen Paulus. Meskipun bukan dari suku Lewi, suku imamat di Israel kuno, Kristus menjadi seorang imam yang efektif dan unggul karena keimamatannya sesuai dengan peraturan Melkisedek, raja imam dari Salem. Perhatikan bahwa Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham yang menjadikan imamatnya lebih utama dan lebih tinggi daripada imamat Lewi. Jadi, imamat Melkisedek dengan tepat melambangkan imamat kerajaan Kristus. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-6. Bagaimana kita akan melihat bahwa Yesus adalah imam besar kita. Apakah yang dimaksudkan dengan imam besar? Dan apa tugas dari imam besar ini teristimewa bagi kita manusia? Kita juga akan melihat bagaimana imam ini melakukan pelayanannya menurut peraturan Melkisedek. Apa itu peraturan Melkisedek dan siapakah Melkisedek ini? Kita akan melihat bersama. Dan Yesus itu juga disebutkan sebagai imam yang efektif. Apa maksudnya imam yang efektif? Dan ia juga merupakan imam yang kekal.
Ia akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Bagaimana caranya Yesus dapat menjadi imam untuk selama-lamanya? Dan keunikan lainnya yang akan kita temukan di dalam pelajaran ini, bahwa Yesus merupakan imam tanpa dosa. Dan ini berbeda dengan imam-imam yang ada di suku Lewi. Mereka adalah imam yang dipilih, tetapi mereka berdosa. Tetapi Yesus tidak melakukan dosa. Kita akan belajar bersama-sama mengenai pelajaran ini. Itulah sebabnya pada saat ini, mari kita luangkan waktu kita untuk terus mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini setiap hari, sehingga kita akan menemukan berkat-berkat sorgawi. Iman kita akan lebih dikuatkan lagi, dan kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini setiap hari. Kami dapat meluangkan waktu walaupun hanya sejenak, sehingga kami dapat mengetahui kebenaran firman-Mu, dan kami akan terus semakin dekat dengan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.